Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perjalanan pendidikan nasional yang beranggotakan pertama Muhammad Agam, yang kedua Nefce Beltikasari, yang ketiga Nur Islami Sari Putri, yang keempat Septiani, yang kelima Silvi Fitriani, yang keenam Uswatun Hasanah. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Agam. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam pembelajaran dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan, yaitu sebelum kemerdekaan, penjajahan Belanda dalam perjalanan sejarahnya menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif. Pada saat setelah kemerdekaan, pendidikan Indonesia sudah mengalami perkembangan dengan menekankan jiwa patriotisme dalam praktek pendidikannya, serta memasukkan unsur-unsur budaya, agama ke dalam pengajarannya. Pada saat ini, masih banyak hal yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam pembelajarannya. Salah satunya pengembangan kurikulum yang terkesan menuntut anak untuk pintar dalam bidang-bidang tertentu, tidak fleksibel, dan tidak membuka keleluasaan atau kebebasan peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi dirinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Nur Islami Sari Putri. Selanjutnya, sarana-prasarana dalam dunia pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Namun, kenyataan masih ada beberapa daerah yang sarana dan prasarana sekolahnya masih dirasa kurang memadai. Mulai dari tempat belajar atau sekolah yang sulit dijangkau, bangunan sekolah yang kurang layak, fasilitas sekolah yang kurang lengkap, hingga bahan ajar yang masih seadanya. Hal-hal tersebut secara tidak langsung dapat membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Dalam konsep merdeka belajar, peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasi lebih wawasan dan kreativitas mereka dalam belajar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dalam dunia pendidikan harus lebih diperhatikan agar kemerdekaan peserta didik dalam proses belajar mengajar dapat dicapai. Adanya media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran di sekolah adalah merupakan aspek yang penting sebagai bagian dari upaya untuk mengkonkretkan sesuatu yang masih abstrak atau yang belum jelas dipahami oleh peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mencapai proses, tujuan pembelajaran, atau kompetensi yang telah dirumuskan. Dengan adanya media pembelajaran yang lengkap seperti laboratorium komputer, LCD proyektor, lab penunjang mata pelajaran, perpustakaan yang lengkap, menyediakan buku-buku. Selanjutnya yaitu pertanyaan, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Belenggu artinya menahan atau mengekang. Peserta didik merasa tidak bebas. Menurut kelompok kami dan hasil diskusi yang didapat, model yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Semua model pembelajaran yang proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik atau student center itu dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Kami mengambil salah satu contoh model pembelajaran, yaitu model discovery learning atau pembelajaran penemuan. Proses belajar ini di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi atau dalam bentuk final. Namun peserta didik dituntut dalam menemukan konsep dari materi tersebut secara mandiri. Contohnya pada materi statistika untuk menemukan rumus rata-rata. Model discovery learning tidak memberikan langsung serta-merta rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data, melainkan siswa dituntun
untuk menemukan sendiri bahwa rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data, tentu dengan panduan yang diberikan oleh guru melalui LKPD. Dengan model ini, peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan mereka merasa bahwa dirinya adalah penemu, maka pembelajaran akan melekat dalam pikirannya. Namun, balik lagi, tidak semua model dapat digunakan untuk semua materi pembelajaran. Model tertentu hanya tepat digunakan untuk materi yang tertentu pula. Karena sesungguhnya model pembelajaran juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kesiapan peserta didik. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa langkah awal melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Salah satu langkah awal yang saat ini yang kami lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik adalah kurikulum merdeka. Dengan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, yang mana kurikulum ini dikembangkan lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam kurikulum mereka, paradigma pembelajaran di sekolah pun mengalami perubahan. Memperhatikan pendidikan paradigma baru yang sudah mulai diterapkan, pengajarannya sesuai dengan tingkat kemampuan dengan pendekatan belajar yang berpusat kepada peserta didik berdasarkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, guru hendaklah memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk turut serta dalam proses perancangan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik, sehingga rasa keterpaksaan dalam pembelajaran akan teralihkan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai seorang guru, mengapa kita perlu melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik? Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus bisa menghantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang merdeka. Maksudnya, mereka harus belajar untuk hidup berdasarkan kemampuan sendiri, mengenali diri, dan memahami betul tujuan mereka dalam belajar. Maka dari itu, penting bagi seorang pendidik untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeksplor pembelajarannya secara mandiri. Maka, guru sebagai fasilitator harus mampu melepaskan belenggu yang sudah tertanam sejak lama untuk membantu peserta didik agar mampu mengembangkan minat dan bakatnya secara merdeka, sehingga mampu memberikan hasil yang optimal untuk bangsa.